Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Olivia Vergita Sara, mahasiswa psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gusua dengan NIM 4524091271. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu pada zaman Yunani untuk memenuhi tugas filsafat ilmu saya yang kedua. Jadi untuk informasi materi yang saya gunakan, ini dari buku Filsafat Ilmu by Prof. Dr. Amsal Bakhtiar MA. Jadi teman-teman langsung saja berikut penjelasannya. Jadi periode filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, dikarenakan pada waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menuju logosentris. Apa sih mitosentris dan logosentris itu? Jadi mitosentris adalah pola pikir yang mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Contohnya, gempa bumi yang dianggap sebagai dewa bumi yang menggoyangkan kepalanya, atau hujan yang dianggap sebagai dewa yang sedang menangis. Sedangkan logosentris adalah pola pikir yang menggunakan akal budi dan logika untuk menjelaskan fenomena alam secara rasional dan kausal. Contohnya gempa bumi tidak lagi dianggap sebagai ulah dewa, tetapi dipahami sebagai akibat dari pergerakan lempeng tektonik. Demikian pula, pelangi dijelaskan sebagai pembiasan cahaya matahari melalui tetesan udara di atmosfer, bukan fenomena supranatural lagi. Jadi teman-teman, periode filsafat Yunani sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Karena terjadi perubahan pola pikir dari yang awalnya mitosentris yang mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam, selanjutnya menjadi logosentris yang berdasarkan logika dan kausalitas. Fenomena alam sebelumnya dianggap sebagai aktivitas dewa, kini dipahami sebagai kejadian alami. Perubahan ini mengubah manusia dari yang dulunya pasif menjadi proaktif, menjadikan alam objek penelitian dan pengkajian. Proses inilah yang kemudian membuat ilmu berkembang yang akhirnya bisa kita nikmati dalam bentuk teknologi. Karena itu, periode ini merupakan entry point memasuki peradaban baru umat manusia. Nah, setelah menjelaskan tentang awal mula lahirnya filsafat atau perubahan pola pikir pada zaman Yunani, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asal-usul kata filsafat dari Yunani. Jadi, teman-teman, filsafat berasal dari kata sophia yang berarti kebijaksanaan atau kecakapan, dan istilah filosofos pertama kali diperkenalkan oleh Heraklitos. Meskipun ada yang berpendapat bahwa Pythagoras adalah pengguna pertamanya. Filosofos atau ahli filsafat merujuk pada seseorang yang mencintai kebenaran dan memiliki pengetahuan luas. Istilah ini mulai dipakai lebih jelas pada masa kaum sofis dan Sokrates yang mengartikan filosofein sebagai penguasaan sistematis terhadap pengetahuan teoritis. Filosofia adalah hasil dari filosofein, dan istilah ini berkembang menjadi filosofi dalam bahasa Inggris. Ya, jadi filosofi itu berasal dari bahasa Inggris ya guys ya. Sementara dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai filsafat atau falsafat. Mencintai kebenaran dan pengetahuan adalah langkah awal bagi manusia untuk menggunakan daya pikirnya dalam membedakan antara yang nyata dan yang ilusi. Awalnya orang Yunani percaya pada dongeng dan tahayul, namun seiring berjalannya waktu, mereka mampu membedakan yang nyata dari yang ilusi, sehingga dapat keluar dari mitologi dan beralih ke pengetahuan ilmiah. Proses ini menandai awal penggunaan rasio manusia untuk meneliti dan mengetrasi diri serta alam semesta.
Karena manusia selalu berhadapan dengan alam yang luas dan misterius, muncul rasa ingin tahu tentang rahasia alam yang mengarah pada pertanyaan-pertanyaan mendalam mengenai misalnya asal-usul, kejadian, kemajuan, dan tujuan alam. Pertanyaan ini menjadi perhatian utama para filosofos Yunani sehingga mereka dikenal sebagai filosof atau pra-Sokrates. Setelah Sokrates, para filosofos pasca Sokrates mulai memperluas kajian mereka, tidak hanya tentang alam tetapi juga tentang manusia dan perilakunya. Karena manusia selalu berhadapan dengan alam yang luas dan misterius, muncul rasa ingin tahu tentang rahasia alam yang mengarah pada pertanyaan-pertanyaan mendalam mengenai misalnya asal-usul, kejadian, kemajuan, dan tujuan alam. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi perhatian utama para filosof Yunani sehingga mereka dikenal sebagai filosof alam atau pra-Sokrates. Setelah Sokrates, para filosof pasca Sokrates mulai memperluas kajian mereka, tidak hanya tentang alam tetapi juga tentang manusia dan perilakunya. Filosof alam pertama yang mengkaji asal-usul alam adalah Thales, yang dianggap sebagai bapak filsafat. Jadi teman-teman, bapak filsafat adalah Thales. Ia mengemukakan bahwa asal alam adalah udara, yang merupakan unsur penting bagi kehidupan dan dapat berubah-ubah bentuk. Setelahnya, Anaximandros menolak bahwa substansi pertama adalah salah satu unsur tertentu, seperti udara atau tanah. Ia berpendapat bahwa unsur utama harus bersifat kekal dan tidak terbatas, disebut apeiron, yaitu zat yang meliputi segalanya dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Lalu selanjutnya yaitu Heraklitos. Berbeda dengan Thales dan Anaximandros karena melihat alam semesta selalu dalam keadaan berubah. Ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang saling bertentangan dan di dalam pertentangan itu terdapat kebenaran. Heraklitos terkenal dengan ungkapan Pantarein unden mene, yang berarti bahwa segala sesuatu mengalir dan tidak ada yang tetap. Ia menyimpulkan bahwa hal mendasar dalam alam semesta bukanlah bahan, tetapi aktor dan penyebab, yaitu api. Api dianggap sebagai simbol perubahan karena dapat mengubah sifat benda, seperti mengeraskan adonan roti atau memanaskan es. Selanjutnya yaitu Parmenides. Parmenides adalah seorang filosof alam yang memiliki pengaruh besar dan bertolak belakang dengan Heraklitos. Sementara Heraklitos berpendapat bahwa realitas yang ditandai oleh gerak dan perubahan, Parmenides berargumen bahwa gerak dan perubahan tidak mungkin terjadi. Ia menyatakan bahwa realitas adalah keseluruhan yang bersatu, tidak bergerak dan tidak berubah, dengan kebenaran yang tegas bahwa yang ada itu ada. Ia menolak dua pengadaian tentang kebenaran, bahwa yang ada itu tidak ada, dan bahwa yang ada dapat serentak ada dan tidak ada. Parmenides berpendapat bahwa kebenaran didukung dengan logika, dan alam sebenarnya diam, bukan bergerak. Pendekatan ini kemudian mengarah pada prinsip panteisme dalam pemahaman realitas. Selanjutnya yaitu Pitagoras. Pitagoras berasumsi bahwa segala sesuatu di alam ini dapat diukur dengan bilangan, yang dianggap sebagai unsur utama dan ukuran dari kenyataan. Ia berpendapat bahwa harmoni dalam alam tercipta dari hubungan bilangan, terutama melalui kombinasi bilangan genap dan bilangan ganjil. Pitagoras menekankan bahwa seluruh jagat raya mencerminkan harmoni yang mendamaikan hal-hal yang berlawanan, dan setiap aspek dapat dikembalikan ke bilangan. Jasa Pitagoras sangat besar dalam pengembangan ilmu, terutama ilmu pasti dan ilmu alam, dengan matematika sebagai pendekatan penting. Galileo juga menegaskan bahwa alam ditulis dalam bahasa matematika,
menjadikannya sarana ilmiah yang paling akurat dan efektif untuk mengukur dan menyampaikan informasi. Nah, teman-teman, setelah penjelasan tentang masa para filosof alam tadi, sekarang saya akan menjelaskan tentang masa transisi. Jadi, setelah masa filosof alam tadi, muncul masa transisi yang berfokus pada penyelidikan manusia, yang dipelopori oleh kaum sofis yang menganggap manusia sebagai ukuran kebenaran. Tokoh utama yaitu Protagoras, berargumen bahwa kebenaran bersifat subjektif dan relatif. Sementara Gorgias mengajukan pandangan skeptis, menyatakan bahwa kenyataan tidak ada dan tidak dapat diketahui. Meskipun kaum sofis tidak memberikan jawaban pasti tentang etika, agama, dan metafisika, mereka mengingatkan filosof bahwa fokus utama adalah manusia, membuka ruang bagi pemikiran kreatif. Para filosof setelah kaum sofis seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles menolak relativisme tersebut dan menganggap ada kebenaran objektif. Socrates menggunakan metode dialog untuk menemukan kebenaran universal dengan tekanan pentingnya pengetahuan tentang diri sendiri. Periode setelah Socrates dikenal sebagai zaman keemasan filsafat Yunani. Dengan Plato sebagai tokoh penting, Plato mengemukakan bahwa esensi merupakan realitas di alam gagasan, menyatukan pandangan Heraklitos dan Parmenides dengan menyatakan bahwa perubahan perilaku di alam empiris, sementara gagasan-gagasan abadi bersifat tidak berubah. Nah, setelah penjelasan tadi, saya akan menjelaskan tentang puncak kejayaan filsafat Yunani. Jadi, teman-teman, puncak kejayaan filsafat Yunani terjadi pada masa Aristoteles yang merupakan murid Plato. Ia mengembangkan sistem filsafat yang mencakup logika, matematika, fisika, dan metafisika. Logika Aristoteles yang dikenal sebagai logika deduktif menggunakan analisis bahasa dengan metode silogisme. Contohnya yang pertama yaitu semua manusia akan mati atau premis mayor. Yang kedua yaitu Socrates seorang manusia atau premis minor. Dan yang ketiga yaitu Socrates akan mati atau konklusif. Logika Aristoteles ini juga disebut dengan logika deduktif yang mengukur valid atau tidaknya sebuah pemikiran. Logika Aristoteles ini juga disebut dengan logika deduktif yang mengukur valid atau tidaknya sebuah pemikiran. Dalam fisika, Aristoteles membagi gerak menjadi dua jenis. Yang pertama, gerak aksidental, yaitu perubahan sifat atau posisi. Dan yang kedua yaitu gerak substansial, yaitu perubahan substansi. Ia juga membagi filsafat menjadi dua kategori teoritis, yaitu logika, metafisika, dan fisika. Dan praktis yaitu etika, ekonomi, dan politik, yang menjadi pedoman klasifikasi ilmu di kemudian hari. Bapak Aristoteles diakui sebagai ilmu karena meletakkan dasar-dasar dan metode ilmiah secara sistematis. Filsafat Yunani yang rasional berakhir setelah Aristoteles. Meskipun tetap digunakan selama berabad-abad hingga memasuki abad pertengahan, setelah periode tiga filsuf besar, mutu filsafat menurun seiring kemunduran politik akibat perpecahan kerajaan Makedonia pasca wafatnya Alexander the Great. Pada akhir zaman Helenisme sebelum Masehi, menjelang munculnya Neoplatonisme, filsafat mengalami kemunduran yang signifikan. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya harap penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman dan tentunya bagi diri saya sendiri. Terima kasih untuk atensinya teman-teman dan sekian dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.